Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Siti Aisyah dan si buruk rupa. Setiap ada orang kafir yang masuk Islam, dilakukan sebuah prosesi yang disebut baiat, sebuah prosesi yang berisi peneguhan hati dalam atau untuk beragama Islam. Ada seorang sahabat yang bernama Ad-Dahak dan hendak melakukan prosesi baiat ini, karena ia mau masuk Islam. Dari segi arti, Ad-Dahak adalah seorang yang suka tertawa, penggembira atau humoris. Ia termasuk orang yang memiliki wajah yang tergolong buruk, atau buruk rupa. Tetapi tetap saja ia menampilkan wajah yang ceria dan menyenangkan. Pada saat prosesi baiat tersebut, Rasulullah sedang bersama Aisyah. Aisyah memang kerap ikut bersama beliau dalam berbagai kesempatan. Ketika itu, ayat yang memerintahkan tentang kewajiban berhijab bagi perempuan belum turun. Sehingga wajah Aisyah yang manis itu bisa dilihat oleh orang lain. Ketika prosesi baiat selesai, dengan nada bercanda Ad-Dahak berkata kepada Rasulullah, "Sebenarnya saya memiliki 2 orang istri yang lebih cantik dari orang ini," katanya sambil menunjuk pada Siti Aisyah yang saat itu sedang mendengarkan kalimat-kalimat yang diucapkan saat baiat berlangsung. Semua sahabat tahu bahwa Aisyah adalah seorang perempuan yang cantik. Menurutmu, mana yang lebih cantik, istrimu atau kamu? Aisyah mulai merespon gurauan Ad-Dahak. "Ya, akulah. Aku lebih ganteng dan lebih mulia dibanding istriku." Ad-Dahak membela diri dengan penuh senyum. Mendengar dialog yang penuh canda tersebut, Rasulullah kemudian tertawa. Beliau tahu persis bahwa Ad-Dahak adalah orang yang buruk rupa. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah di atas. 1. Untuk meneguhkan sebuah komitmen terhadap sesuatu seperti tugas, pekerjaan, tanggung jawab dan lain-lain, terkadang diperlukan sebuah acara seremonial atau semacam prosesi yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, di kalangan kita, seringkali ada acara seremonial berupa pelantikan, pemotongan pita, peniupan lilin, pengalungan bunga dan lain-lain yang sebenarnya lebih bertujuan untuk meneguhkan komitmen dan tanggung jawab atas apa yang menjadi amanah dalam kehidupan kita. Dalam kadar tertentu, sepanjang acara tersebut tidak tergolong menghambur-hamburkan uang dan rizki Allah yang lain, mubadzir, dengan manfaat positif yang bisa diraih, maka hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan. Prosesi baiat seperti yang dilakukan oleh Rasul sama sekali tidak mengeluarkan biaya material apapun, tetapi berdampak positif bagi lahirnya sebuah komitmen keislaman seseorang setelah ia diangkat, janji setianya. 2. Dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan orang lain, penampilan fisik mereka tidak bisa dijadikan alasan sebagai sesuatu yang menghalangi kita untuk bergaul dengan mereka. Warna kulit, bentuk fisik, gaya bertutur dan lain-lain hanyalah tampilan dahiriah manusia yang sekali tidak terkait dengan kualitas batin, hati, jiwa atau ruang spiritual mereka. Banyak sekali sahabat Rasulullah yang memiliki kelainan dalam bentuk fisik, yang bahkan kelainan tersebut dilekatkan pada namanya, Al-Araj, yang pincang, Al-Ama, si buta, Al-Aswad, yang hitam, dan lain-lain. Semua itu sama sekali tidak menghalangi hubungan yang harmonis dalam interaksi di antara mereka, antara Rasul dengan mereka atau antar mereka sendiri. Saling menghargai dan menyayangi menjadi warna yang sangat menonjol dalam model interaksi yang terbangun di kalangan mereka. Kekurangan dalam bentuk fisik sama sekali tidak memberikan efek apa-apa dalam bangunan interaksi dan komunikasi tersebut. 3. Untuk memberikan tambahan pengetahuan,
Sesekali kita perlu mengajak murid-murid kita untuk melihat langsung sebuah peristiwa sehingga hal tersebut memberikan kesan yang mendalam dalam kehidupannya dan mereka akan lebih mudah untuk mengingatnya. Dalam hal ini Nabi Muhammad mengajak Siti Aisyah, di samping sebagai istri, juga sebagai murid yang sedang digodok untuk mendapatkan pengetahuan yang banyak tentang Islam dan lain-lain. Melihat dan mengalami secara langsung lebih berkesan dibandingkan hanya sekadar membaca atau mendengar. Dengan mengalami dan merasakan langsung, anak didik kita menjadi lebih meresapi sebuah peristiwa hingga memberikan kesan yang dalam bagi kehidupan mereka. Kelak hal itu akan menjadi bekal hidup yang sangat berharga bagi mereka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini.